Suatu hari pada saat pelajaran matematika, Yayu dan Tejo duduk bersama. Guru sedang menjelaskan materi tentang fungsi inverse. Kemudian Tejo yang belum sepenuhnya memahami materi tersebut bertanya kepada Yayu. Yayu, aku mau tanya, ini caranya gimana sih? Aku nggak paham. Mau tanya yang bagian mana? Semuanya, dari awal sampai akhir. Kemudian Yayu menjelaskan materi itu kepada Tejo. Tejo yang tak kunjung mengerti bertanya kembali kepada Yayu sehingga membuat Yayu pun emosi. Gimana sih kamu, Cuk? Dari tadi kok nggak paham-paham. Aku capek ngejelasinnya ke kamu. Mending kamu tanya ke yang lain aja deh. Jangan tanya ke aku lagi. Tejo pun menghampiri Lilis dan Siti yang sedang mengerjakan soal matematika. Lilis, Siti, aku mau tanya, gimana sih caranya biar bisa ngerjain matematika ini? Aku nggak paham dari tadi. Sini kita jelasin. Lilis dan Siti kemudian menjelaskan materi matematika tersebut kepada Tejo. Aku masih belum terlalu paham. Gimana ya ini? Kalau kamu belum paham sama penjelasan kita, kamu bisa cari dari sumber belajar lain, kayak Google, Brainly, Ruang Guru, dan lain-lain. Iya deh, coba kamu pelajari dari situ aja, biasanya lebih membantu buat belajar. Tejo pun mengikuti saran dari Lilis dan Siti. Pada malam harinya, Yayu mengirim pesan kepada Lilis dan Siti melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan mereka, Yayu mengeluh mengenai Tejo yang bertanya terus-menerus mengenai materi matematika kepadanya, namun Tejo tetap tidak paham. Ih, si Tejo on banget deh. Aku jadi sebel sama dia. Kenapa sih? Emangnya dia tanya pas pelajaran apa? Tadi pas pelajaran matematika, dia tanya terus ke aku. Oh, tadi dia tanya ke kamu juga, soalnya dia bilang ke kita berdua buat ngajarin. Iya, terus gimana? Dia paham nggak? Enggak, dia nggak paham. Makanya kita suruh dia searching buat cari materi atau penjelasannya lewat internet aja. Emang dasarnya dia itu goblok banget orangnya. Kamu ketikanya jangan gitu dong, kasar banget. Iya tuh, kita punya HP yang bisa dibuat komunikasi itu harusnya dimanfaatkan dengan bijak, jangan toksik gitu. Iya, maafin aku teman-teman. Iya deh, kita maafin, tapi jangan diulangin lagi ya. Keesokan harinya sebelum jam pelajaran dimulai, Tejo menghampiri Lilis dan Siti. Terima kasih ya, Siti dan Lilis. Berkat saran kalian, aku jadi paham soal pelajaran matematika kemarin. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. By the way, kamu kemarin jadinya belajar lewat apa? Aku kemarin belajar dari video YouTube. Oh alah, Tak lama kemudian, Yayu menghampiri Tejo, Lilis, dan Siti. Yayu berniat untuk meminta maaf kepada Tejo. Tejo, maaf ya, kemarin aku udah marah dan emosi ke kamu. Iya yuk, santai aja. Aku juga salah karena tanya terus tapi nggak paham-paham. Oke deh. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya
melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.